Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini aku mau buat pastel buncit yang renyahnya bisa tahan sampai 8 jam. Cukup tambahkan satu bahan ini, teman-teman bisa mendapatkan pastel serenyah ini. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara aku buat dan apa aja bahannya, yuk langsung simak videonya hingga selesai. Bahan pertama, kita siapkan 250 gram tepung terigu protein sedang ya teman-teman, atau sama dengan 25 sendok makan, tidak terlalu munjung. Kemudian tambahkan 7 sendok makan tepung beras. Nah, ini nanti yang akan membuat pastel kita renyah, tahan lama, dan ini yang bikin buncit kokoh dan makin enak. Selanjutnya tambahkan 3 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita tambahkan seasoning ya teman-teman, garam setengah sendok makan, kemudian kaldu bubuk juga setengah sendok makan. Kemudian kita aduk rata. Kemudian tambahkan margarin 80 gram yang sudah dilelehkan ya teman-teman. Kita aduk lagi. Karena adonannya sudah terasa berat, lanjut kita aduk dengan tangannya teman-teman. Kita aduk sampai adonannya berbentuk pasir. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, setelah adonannya seperti ini, lanjut kita tambahkan 250 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk. Untuk banyaknya air sesuaikan aja dengan kelembaban tepung masing-masing ya teman-teman. Bisa lebih atau bisa juga kurang. Yang penting adonannya jangan keenceran dan jangan terlalu kering. Nah, kira-kira adonan yang bagus seperti ini. Kemudian kita masukkan ke dalam plastik ya teman-teman. Kita diamkan selama 30 menit supaya adonannya rileks dan lentur. Sambil menunggu adonannya rileks, kita buat isiannya ya teman-teman. Kita panaskan minyak secukupnya. Kemudian kita tumis bawang merah, bawang putih sampai wangi. Setelah wangi, kita masukkan wortel yang udah diparut. Kemudian kita aduk, kita masak sampai agak layu ya teman-teman. Kemudian kita masukkan bihun dan kita aduk rata. Kemudian kita tambahkan seasoningnya, kaldu bubuk 1 sendok makan, kemudian garam 1 sendok makan, kemudian lada bubuk setengah sendok makan, dan gula pasir 1 sendok makan. Kita aduk rata dan nanti kita bisa icip dulu apakah ada yang kurang. Nah, kalau rasanya udah pas, kita sisihkan dulu ya teman-teman. Setelah 30 menit kita lihat lagi adonan kulit pastelnya dan ternyata udah lentur dan rileks ya teman-teman. Kemudian kita bagi 4 seperti ini. Kemudian kita bagi lagi menjadi 6 bagian. Untuk besar ukuran pastelnya sesuaikan aja dengan harga jual atau selera masing-masing ya teman-teman. Kalau teman-teman mau jual harga 1000-an mungkin bisa agak dikecilkan lagi. Nah, ini bisa kita jual dengan harga 1500-an atau 2000. Kemudian kita gilas dengan rolling pin seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah digilas seperti ini, lanjut aja kita isi dengan isian yang udah kita buat tadi. Di sini aku juga tambahkan potongan telur seperti ini. Kemudian kita beri air sedikit di ujung kulitnya supaya nanti lebih lekat ya teman-teman. Kemudian kita satukan seperti ini. Kemudian kita pelintir seperti yang ada di video ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman tidak bisa dengan cara ini, teman-teman bisa pakai cetakan yang udah jadi. Nah, kira-kira hasil seperti ini.
cantik dan gemoy banget. Kemudian kita lakukan sampai semua selesai. Nah, ini dia hasil teman-teman, pastelnya udah selesai. Untuk 1/4 kilo terigu ini bisa menghasilkan 23 pastel dengan ukuran seperti ini. Kemudian kita panaskan minyak dan kita goreng aja langsung pastelnya. Kita goreng dengan minyak panas dan api sedang aja ya teman-teman, supaya hasilnya buncit dan kokoh. Takutnya kalau minyaknya tidak panas nanti pastelnya bisa melempem atau menciut. Setelah itu kita aduk-aduk seperti ini supaya matangnya merata. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini, buncit banget dan ini renyah banget ya teman-teman. Kalau teman-teman ikuti resep ini, insya Allah hasilnya akan sama. Setelah kuning keemasan, langsung aja kita angkat dan tiriskan minyaknya. Kemudian lanjut aja kita goreng sisa adonan kalau masih ada. Dan kalau untuk frozen food, teman-teman bisa goreng sebentar aja, jangan sampai terlalu matang. Kemudian simpan di dalam kulkas dan besok digoreng lagi sampai pasangnya matang. Nah, ini Masya Allah hasilnya benar-benar renyah banget. Nah, saatnya kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya benar-benar enak banget, renyah dan bumbunya pas banget. Semoga teman-teman suka resepnya ya, dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini saya mau bikin ide jualan yang ekonomis dan praktis. Cuma modal 2 bungkus mie goreng bisa menghasilkan cemilan seenak ini. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Bahan pertama, kita siapkan 2 bungkus mie goreng ya teman-teman. Kemudian mie gorengnya kita rebus dulu sampai lunak. Selain mie goreng, teman-teman juga bisa pakai mie telur atau sejenisnya. Sesuaikan aja dengan budget dan selera masing-masing. Nah, ini mie gorengnya udah lunak dan udah mengembang. Kemudian kita angkat dan tiriskan airnya. Kemudian kita sisihkan dulu ya teman-teman. Selanjutnya kita panaskan margarin 1 sendok makan aja. Kemudian kita tumis bawang putih yang sudah kita haluskan ya teman-teman. Kita tumis sampai wangi. Setelah wangi, tambahkan 6 sendok makan tepung terigu. Kemudian tambahkan 400 ml air matang. Kemudian kita aduk rata. Setelah tercampur rata, kita masukkan bumbu mie gorengnya ya teman-teman. Bagi teman-teman yang tidak suka dengan bumbu mie goreng, bisa ganti dengan bumbu racikan kita sendiri, yaitu garam dan kaldu bubuk. Nah, di sini aku pakai semua bumbu mie gorengnya dan juga dimasukkan minyak dan kecapnya. Setelah itu kita aduk rata dan kita masak sampai agak mengental seperti ini. Kalau sudah agak mengental, kita masukkan mie yang sudah kita rebus tadi ya teman-teman. Kemudian kita aduk rata mie dan adonannya ini sampai teksturnya itu agak padat. Di sini kita pakai api kecil aja ya teman-teman, jangan terlalu besar karena takut nanti bawahnya jadi gosong.
Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Kalau teksturnya udah agak padat seperti ini, bisa kita matikan kompor dan kita pindahkan ke wadah bersih ya teman-teman. Kemudian kita biarkan dulu mie-nya agak dingin, setelah itu baru kita bentuk. Nah, ini mie-nya udah agak dingin ya teman-teman, saatnya kita bentuk. Kita olesi tangan dengan minyak goreng ya teman-teman supaya tidak lengket. Ambil 1 sendok full adonan mie-nya seperti ini, kemudian kita bentuk bulat lonjong. Kira-kira hasilnya seperti ini teman-teman. Kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, mie-nya udah selesai kita bulatkan. Kemudian kita baluri ya teman-teman kroket mie-nya dengan baluran tepung basah dan tepung panir. Supaya bentuknya tetap bagus, sebaiknya dikepal-kepal seperti ini ya teman-teman. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian kita lakukan sampai selesai. Nah, kira-kira hasil seperti ini ya teman-teman. Kalau teman-teman mau hasil lebih banyak, bisa ukurannya agak dikecilkan. Kemudian langsung kita goreng aja dengan minyak panas, api kecil aja ya teman-teman, supaya matangnya merata. Kemudian jangan lupa dibolak-balik. Nah, kalau udah golden brown seperti ini, saatnya kita angkas dan tiriskan minyaknya. Nah, ini hasilnya, Masya Allah, kroket mie gorengnya bener-bener enak banget dan sangat menarik teman-teman. Kemudian kita beri dengan saus sambal seperti ini, rasanya makin enak. Ini teman-teman bisa jual dengan harga 2000-an. Kalau mau dijual ke 1000-an, bisa ukurannya lebih dikecilkan. Nah, langsung aja kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget. Ini dijual 2000-an, insya Allah laris-manis dan bocil juga bakal ketagihan. Nah, semoga teman-teman suka dengan resepnya ya. Dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Sampai jumpa di resep berikutnya. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Kali ini ide jualannya terbuat dari bahan yang ekonomis dan praktis banget. Tanpa tunggu berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita mulai. Bahan pertamanya, siapkan 4 potong tahu putih ya teman-teman. Kemudian tahunya kita haluskan. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah, terima kasih banyak. Selanjutnya kita tambahkan bawang goreng ya teman-teman, secukupnya aja. Kemudian kita aduk kembali. Bahan selanjutnya tambahkan 6 sendok terigu dan 3 sendok tapioka. Selanjutnya kita tambahkan seasoning ya teman-teman. Tambahkan lada bubuk dan tambahkan garam. Selanjutnya tambahkan gula pasir dan terakhir kita tambahkan kaldu bubuk. Kemudian kita aduk rata kembali dan jangan lupa dicip ya teman-teman. Kalau masih rasanya kurang bisa ditambah. Nah, ini adonannya udah pas dan rasanya juga udah pas. Lanjut kita bentuk.
Kita ambil setengah sendok adonannya teman-teman supaya ukurannya sama. Kemudian kita baluri dengan remahan mie seperti ini. Kira-kira hasilnya seperti ini, kemudian lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya teman-teman, saatnya kita goreng. Untuk menggorengnya kita gunakan minyak panas tapi apinya sedang cenderung kecil aja ya teman-teman supaya matangnya merata. Kemudian jangan lupa dibolak-balik ya teman-teman. Kemudian kalau sudah kuning keemasan, kita angkat langsung ya teman-teman supaya tidak gosong. Nah, kira-kira seperti ini, kemudian kita goreng sisa adonannya. Nah, ini dia hasilnya. Masya Allah, ini hasilnya bener-bener bagus banget ya teman-teman dan sangat menarik. Kalau untuk dijual, teman-teman bisa tusuk dengan tusuk sate seperti ini. Kalau isinya 2 bisa dijual dengan harga 1000-an. Pokoknya soal harga sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Setelah itu teman-teman bisa bungkus dengan plastik seperti ini ya teman-teman. Kemudian tuang saus sambalnya supaya makin enak dan menarik. Ini dijamin laris manis banget dan bocil bakal ketagihan. Nah, ini dia, langsung aja kita coba ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya enak banget dan bumbunya juga pas. Nah, sekian dulu ya teman-teman untuk video hari ini. Semoga teman-teman suka resepnya dan jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum. Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman. Cuma dititip di kantin sekolah aja dijamin bocil bakal ketagihan. Cemilan ini lembut dan lumer banget. Tanpa tunggu berlama-lama, yuk langsung aja kita ke cara pembuatan. Bahan pertama, kita siapkan pisang kepok. Kita pakai cuma 15 buah aja. Gunakan pisang kepok yang kualitasnya bagus ya teman-teman. Jadi nanti cemilan kita rasanya juga enak. Kemudian kita potekin seperti ini. Setelah kita potekin seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam kukusan ya teman-teman. Karena nanti pisangnya mau kita kukus dulu. Kita kukus pisangnya selama 20 menit. Nah, ini setelah 20 menit pisangnya udah matang dan berubah warna. Selagi masih panas, pisangnya kita kupas dan kita haluskan seperti ini ya teman-teman. Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, yuk bisa di-subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya. Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak. Nah, ini udah cukup halus ya teman-teman. Karena aku masih mau ada tekstur pisangnya jadi tidak susah terlalu halus. Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir. Nah, inilah fungsinya.
Kenapa kita menghaluskannya di saat masih panas? Supaya gula pasirnya lebih mudah larut. Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam supaya rasanya lebih gurih. Kemudian kita aduk rata. Setelah itu kita tambahkan 10 sendok makan terigu. Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian kita aduk rata ya teman-teman. Setelah tercampur rata, kita siapkan bahan selanjutnya, yaitu potongan coklat batang seperti ini. Kemudian ambil 1 sendok makan adonan bola pisangnya seperti ini. Kemudian kita pipihkan seperti di video ya teman-teman. Kemudian masukkan 1 batang coklat yang udah kita potong. Kemudian tutup seperti ini dan kita bulatkan. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan sampai selesai. Nah, ini kira-kira hasilnya setelah dibulatkan ya teman-teman. Kemudian kita siapkan larutan tepung dan tepung panir. Ambil 1 bola pisang, kemudian baluri dengan tepung basah dan baluri lagi dengan tepung panir. Nah, kira-kira hasil seperti ini ya teman-teman. Satu adonan ini bisa menghasilkan 35 buah bola-bola pisang. Disimpan dulu di dalam kulkas, baru kita goreng. Nah, setelah disimpan di dalam kulkas, langsung aja kita goreng ya teman-teman. Kita goreng sampai crispy. Nah, jangan lupa dibolak-balik supaya matangnya merata. Setelah golden brown seperti ini, kita angkat dan tiriskan minyaknya. Nah, kira-kira hasil seperti ini. Bola-bola pisang ini juga bisa kita simpan dulu di dalam freezer ya teman-teman, sebagai frozen food. Ini bisa tahan 1 bulan asalkan teman-teman simpannya di freezer. Nah, ini dia hasilnya. Bola-bola pisangnya sudah selesai kita goreng. Masya Allah, hasilnya lembut dan lumer banget. Dijamin bocil ini ketagihan dan bisa bolak-balik untuk beli ini. Teman-teman bisa jual dengan harga 2000-an atau sesuaikan aja dengan modal masing-masing. Sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.